Shalom, selamat hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Saya Pendeta Daniel Lumban Gaul berharap kiranya Amang Inang dan saudara-saudari di dalam iman boleh di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini dengan berbagai aktivitas kita, mari saya mengundang kita semua menginang dan seluruh jemaat Tuhan untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian firman Tuhan agar menjadi kekuatan dan menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan di dalam satu hari ini secara khusus. Untuk itu, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini Engkau telah membangunkan kami, membangkitkan kami dari tidur dan istirahat kami sehingga kami boleh bangun di dalam keadaan baik dan bangkit dari istirahat kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu diam di dalam hati dan pikiran kami, supaya boleh berbuah di dalam kehidupan kami secara khusus pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi pengingat bagi kita, yang menjadi kekuatan dan kabar sukacita pada hari Sabtu 13 Desember 2025 didasarkan pada Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, beginilah firman Tuhan bagi kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Idama najongjong doau di jolo pitui manuk tuhi. Ia adong nama nangihon suaraku dohot manguka pitui bongot maau tu ibana. Mangan maau rap dohot ibana. Jala ibana rap dohot au. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Alkisah, ada seorang pria yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu besar, tetapi gelap, juga berdebu dan bahkan berantakan. Setiap hari pria itu mencoba merapikan sendiri, tetapi semakin pria itu berusaha, semakin ia menjadi sadar bahwa ada banyak sekali ruangan yang tidak pernah bisa dibereskan oleh dirinya. Ia mulai terbiasa hidup pada akhirnya di dalam kegelapan itu, menjadi tidak nyaman tetapi sudah terlanjur menjadi bagian dari kehidupannya. Suatu malam seseorang mengetuk pintu depan rumahnya itu. Tok, tok, tok. Pria itu bertanya, "Siapa di luar?" Suara lembut membalas pertanyaan pria itu dengan berkata, "Aku Yesus. Bolehkah aku masuk?" Awalnya pria itu ragu, karena ia merasa rumahnya itu terlalu kotor, terlalu gelap, tidak layak bahkan untuk menerima tamu, apalagi Yesus. Ia berkata, "Tuhan, rumahku ini tidak pantas. Biarkan aku membersihkannya terlebih dahulu." Tetapi Yesus menjawabnya, "Biarkan aku masuk. Aku tidak datang untuk menghakimi kebersihan rumahmu ini. Aku datang justru untuk menolongmu membereskannya."
Dengan gemetar, pria itu akhirnya membuka pintu. Dan saat Yesus masuk, sesuatu yang indah justru terjadi, yaitu setiap langkah Yesus membawa terang. Ruangan yang tadinya gelap kemudian menjadi bercahaya. Debu yang tadinya menempel bertahun-tahun kemudian menjadi terangkat. Barang-barang yang berantakan kemudian menjadi dirapihkan dan dipulihkan. Dan semakin banyak ruangan yang dibuka untuk Yesus, rumah itu pun menjadi semakin dipenuhi damai dan terang yang tak pernah ia rasakan pada sebelumnya. Lalu Yesus berkata, "Beginilah jika engkau membuka hatimu bagiku. Aku melakukan apa yang tidak mampu engkau lakukan sendiri." Mendengar itu, pria itu pun bersujud, menangis, dan berkata, "Tuhan, tinggallah di rumahku selamanya." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, problem kehidupan manusia pada hari ini secara khusus orang-orang Kristen adalah bagaimana kita tentang mau menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Persoalan tentang menerima Tuhan menjadi persoalan yang penting, apalagi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Tidak menjadi sebuah jaminan bila mana ia adalah orang Kristen, maka sudah pasti ia menerima Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Ini belum tentu. Seorang tokoh populer, Mahatma Gandhi, pernah mengkritik bagaimana orang-orang Kristen dengan menyatakan bahwa ia tidak terlalu mau untuk menjadi Kristen. Ia tidak mau untuk menjadi beragama Kristen seperti orang-orang Kristen pada umumnya. Tetapi sebenarnya ia adalah seseorang yang sangat-sangat mengagumi bagaimana tokoh Yesus dan menjadi teladan Yesus di dalam kehidupannya. Menerima Yesus bukan persoalan keagamaan. Menerima Yesus bukan persoalan karena kita telah Kristen maka kita sudah pasti menjadi menerima Yesus. Belum tentu. Sehingga firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, buat kita jemaat Tuhan hendak mengingatkan kembali bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen pun sangat penting untuk diingatkan kembali bahwa kita perlu untuk menerima Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perlu membiarkan hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, kehidupan kita terbuka supaya Yesus masuk di dalam diri kita. Supaya Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Supaya Yesus hadir di dalam gerak, tingkah, laku kita sehari-hari. Dan ini menjadi hal yang penting, Amang Inang, di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan menerima Yesus masuk di tengah-tengah kehidupan kita, maka yang sebelumnya rusak menjadi dipulihkan. Maka yang sebelumnya sakit menjadi disembuhkan. Maka yang sebelumnya rusak menjadi diperbaiki. Dan itu boleh terjadi bila mana jemaat Tuhan mau menerima Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, Wahyu 3 ayat 20 ini hendak mengingatkan kepada kita. Karena pada saat itu gereja yang ada di sana menerima surat itu, secara khusus gereja Laodikia justru tidak mencerminkan kehidupan bagaimana kekristenan yang sesungguhnya. Mereka adalah gereja, tetapi mereka justru senang untuk hidup di dalam keadaan sombong. Senang untuk hidup di dalam keadaan puas diri. Senang hidup di dalam buta rohani. Dan bukankah itu juga
Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi di tengah-tengah bangsa Tuhan. Siapa yang bisa memungkiri bahwa bangsa Israel termasuk bangsa pilihan Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi justru mereka yang adalah bangsa pilihan Allah tidak mencerminkan bagaimana jati diri Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu pada pagi hari ini kita hendak diingatkan, menjadi pengikut Yesus tidak cukup hanya menjadi Kristen saja. Menjadi pengikut Yesus pun sangat penting agar kita mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi sebuah renungan pada hari ini. Dan tentunya begitu baik bila mana kita menerima Yesus, Amang Inang dan saudara-saudari. Apalagi kita tahu bahwa Yesus sebagai tokoh dan pedoman dalam hal mengasihi. Salah satu persoalan bahkan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Kristen di dalam hidupnya adalah kesulitan untuk mau memaafkan. Kesulitan untuk mau mengampuni. Kesulitan untuk mau menghadirkan damai sejahtera. Bahkan ada saja dia adalah Kristen, tetapi dia memendam perasaan amarah, benci, ketidakmampuan untuk memaafkan orang lain atas kesalahannya di dalam dirinya. Padahal dia adalah Kristen. Sehingga menjadi Kristen saja tidak cukup, tetapi pada pagi hari ini kita hendak diingatkan adalah bagaimana pentingnya untuk menerima Yesus di dalam kehidupan kita dan hidup bersama-sama dengan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita membukakan hati kita, jika kita mempersilakan hati kita, mempersilakan kehidupan kita, maka Yesus bukan hanya sekedar mengetuk, tetapi ia pun bahkan masuk ke dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita, bersama-sama dengan kita, dan hidup dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Amang Inang dan saudara-saudari menjalani kehidupan hari ini. Mari kita persilakan Yesus menempati hati kita, supaya kita menjadi pengikut Yesus yang benar-benar setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau telah berfirman kepada kami, di mana firman-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh menerima-Mu di dalam kehidupan kami, sebagai juru selamat kami, sebagai sumber kekuatan kami, sebagai sumber pertolongan bagi kami. Biarlah Engkau Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang mengisi kehidupan kami, yang diam di dalam hati dan pikiran kami, supaya memberikan warna yang baik, supaya memberikan kasih, dan kami pun Tuhan boleh menjalani kehidupan kami setiap hari di dalam gerak laku sebagai pengikut-Mu Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Tuhan, bila mana selama ini kami sering menutup hati kami bagi-Mu, bila mana selama ini Tuhan kami sering tidak mendengarkan suara-Mu, bila mana selama ini Tuhan kami menjauh daripada-Mu, biarlah Tuhan pada hari ini undangan-Mu itu kami boleh terima. Undangan-Mu itu Tuhan boleh kami jawab, dan kami mempersilakan Engkau Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, selama ini kami telah lelah dengan berbagai kehidupan kami, dengan kesusahan oleh karena dosa-dosa kami, dengan kesusahan oleh karena ketidakmampuan kami untuk memaafkan dan mengasihi. Tapi biarlah Tuhan, pada hari ini Engkau yang diam di dalam kami, supaya kami boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi kami yang hari ini
berulang tahun, biarlah Engkau yang memberkati pertambahan usia yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mensyukuri betapa baik dan banyaknya berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus pertambahan usia yang 1 tahun lagi Tuhan di tahun ini. Juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun pernikahan, biarlah Kau memberkati keluarga jemaat-Mu dan mengingatkan kami Tuhan akan janji yang telah kami ikrarkan di awal penerimaan pemberkatan. Biarlah keluarga yang kami bangun, kami jalani sampai pada hari ini boleh menjadi keluarga yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa bagi jemaat-Mu yang hari ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan supaya pulih dari sakitnya dan boleh menjadi sembuh. Dan bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang berduka cita, biarlah Tuhan yang menghibur dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan agar boleh tetap berpengharapan dan menyerahkan kehidupan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima dan dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.